Jadi bagaimana saudara-saudara? Jadi bagaimana Indonesia akhirnya ketemu tim terbaik di Asia, Jepang, ketemu juga dengan anak emasnya FIFA, Qatar, ketemu juga dengan tim sesama Asia Tenggara, King of ASEAN Football, Thailand. Waduh, gimana saudara-saudara pendapat kalian? Gimana? Silahkan. Tulis di kolom komentar ya. Bebas. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, yang dinanti akhirnya tiba, yang ditunggu-tunggu akhirnya diketahui hasilnya. Drawing Piala Asia 2027 selesai diselenggarakan di Riyadh, saudara-saudara. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 1-an lah saudara-saudara, jam 01.00 waktu Indonesia Barat drawing sudah diselenggarakan. Nah, 24 tim, 25 tim. Nah, karena dua tim Lebanon dan Yaman ikut diundi walaupun akan ditentukan pertandingannya di kemudian hari. Itu sudah diundi. Ada berapa tadi? Ada 6 grup saudara-saudara dengan masing-masing grup berisi 4 negara. Juara dan runner up lolos langsung. Sementara 4 dari 6 peringkat ketiga terbaik juga akan tembus ke babak 16 besar. Dengan format kompetisi seperti ini, persaingan sebenarnya itu nanti baru akan muncul di fase knockout, mulai dengan babak 16 besar. Dan dengan adanya 4 dari 6 peringkat ketiga terbaik yang lolos ke babak 16 besar ke fase knockout, seharusnya secara teori, secara hitam di atas putih, skenarionya semua tim punya potensi, punya peluang besar untuk lolos. Khususnya tim-tim dengan kualitas yang bagus itu punya potensi lolos, termasuk juga dengan Indonesia asuhan John Herdman. Dan sejak awal John Herdman sudah memasang target lolos ke Piala Dunia sekaligus Piala Asia, tampil di babak 16 besar. Dan ujian itu akan dibuktikan nanti di Arab Saudi, di Jeddah, di Riyadh, di Khobar atau mana itu, 3 kota dengan banyak stadion. Itu akan di situ pada bulan Januari dan bulan Februari. Walaupun Indonesia tergabung di grup F. Di grup F akan menghadapi lawan-lawan yang menurut saya cukup menantang saudara-saudara. Mau dibilang grup neraka juga nggak apa-apalah. Mau dibilang grup surga juga nggak apa-apa. Yang jelas ini adalah grup menantang dengan 3 lawan yang punya karakteristik berbeda. Dengan 3 lawan yang punya stereotip berbeda. Dengan 3 lawan yang berat lah. Akibat Indonesia masuk pot 4 saudara-saudara karena berada di ranking 122 dunia, maka tidak bisa dihindari Indonesia akan bertemu dengan juara-juara Piala Asia. Jepang juara pemegang rekor Piala Asia, sementara Qatar adalah juara Piala Asia 2 edisi berturut-turut, back to back mereka saudara-saudara, 2019 dan 2023. Sementara Thailand adalah King of ASEAN Football. Nah, ini ada di grup F saudara-saudara, ada di grup F. Waduh, sejak awal saya berharap Indonesia bertemu dengan salah satu tim Asia Tenggara, entah Thailand, entah Vietnam. Dan ternyata terkabul. Kita bertemu dengan Thailand. Tetapi saya juga berharap kita jangan sampai bertemu Jepang atau Iran. Dan ternyata
Kita memang jodoh dengan Jepang, saudara-saudara. Piala Asia sebelumnya kita bertemu Jepang, kualifikasi Piala Dunia kita bertemu Jepang, dan hasilnya selalu kalah. Kita juga bertemu dengan Qatar. Nah, beda antara Jepang dan Qatar adalah walaupun kedua-duanya itu adalah juara Asia, punya koleksi gelar juara Piala Asia, tetapi Jepang ini tim yang bermain tim yang fair lah mereka. Tim yang fair, mereka berjuang dengan sportivitas tinggi. Tetapi Qatar ini mau tidak mau, suka tidak suka, ini kita harus mewaspadai faktor non-teknis. Karena Qatar adalah anak emas FIFA, anak kesayangan FIFA, anak emas AFC, anak kesayangan AFC. Itu karena kekuatan uang yang mereka miliki. Jadi itu perbedaannya. Sementara Thailand, saudara-saudara, kita tahu dia adalah King of ASEAN Football, raja sepak bola ASEAN, pemilik gelar ASEAN, piala AFF terbanyak, pemilik gelar medali emas SEA Games terbanyak, tim Asia Tenggara yang pernah mencapai semifinal Piala Asia tahun 72, dan tim yang selalu menghasilkan pemain-pemain berkualitas, baik pemain-pemain lokal dari Thailand maupun pemain-pemain diaspora. Bagi saya ini adalah grup yang cukup menarik, cukup menantang. Mau dibilang berat juga silakan. Silakan kalau ada yang bilang berat, kalau ada yang bilang ini grup neraka juga silakan. Tetapi dengan walaupun ini tidak mudah, cukup menantang, saya kok merasa Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Qatar, walaupun Qatar statusnya sebagai juara bertahan, juara 2 musim berturut-turut. Dan Indonesia, bagi saya, feeling saya itu juga mengatakan Indonesia akan mampu mengalahkan Thailand di Piala Asia. Hanya Jepang yang kemungkinan besar akan sulit kita kalahkan. Inggris saja mereka kalahkan, Brasil aja mereka kalahkan. Jadi ya Jepang kita lepas saja lah. Jepang kita lepas, saudara-saudara, ya secara teknis, secara kualitas berat lah. Makanya saya sejak awal kan saya mengatakan kalau Indonesia ketemu Jepang ya sudahlah, lepas saja. U17 juga ketemu Jepang, lepas saja lah, udah lepas saja. Karena kita ketemu Qatar harusnya menang kan, tapi ya kalah, ya udah lepas saja. Ini udah kemungkinan U17 gagal ke Piala Dunia karena ketemu Jepang. Senior juga sama, ketemu Jepang udah lepas saja karena Jepang ini udah levelnya level dewa, levelnya itu di atas langit. Di antara negara Asia semua itu dia sudah 2 level di atas kita. Itu mereka sudah berpikirnya bukan lagi juara Asia, tapi mereka sudah berpikirnya bagaimana juara Piala Dunia. Dan saya ramal ini Jepang nanti di Piala Dunia 2026 itu akan bisa setidaknya melaju jauh, saudara-saudara. Mungkin semifinal, bahkan ke final pun saya rasa ini punya kualitas, punya kemampuan Jepang untuk merealisasikan itu, mencetak aja. Jadi saya rasa Jepang udah lupakan aja, dan Jepang ini akan dihadapi Indonesia di pertandingan pertama, di match day pertama. Tanggal 11 Januari ya. Konsekuensi dari pot 4 kan, pot 1, pot 4 ketemu begitu. Dan drawing kemarin juga Indonesia ada di F4, Jepang ada di F1. Jadi ya dia harus ketemu di pertandingan pertama. Nah, pertandingan kedua tanggal 16 Indonesia akan melawan Qatar. Nah, potensi Indonesia untuk mengalahkan Qatar terlepas dari faktor non teknis yang mungkin hadir itu besar, saudara. Kenapa? Karena Qatar yang saya amati sekarang ini berbeda dengan Qatar 2019 dan berbeda dengan Qatar 2023. Qatar yang sekarang itu terbukti mereka terseok-seok, bekerja keras, mereka banting tulang, istilahnya begitu. Mereka kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka lolos pun melalui putaran keempat, saudara-saudara. Putaran keempat, ketika itu pun mereka jadi tuan rumah. Dan di putaran keempat itu juga penuh kontroversi, penuh keberuntungan. Dan secara teknis kualitas permainan itu generasi Qatar yang sekarang itu sudah menurun.
Beda dengan 2019, 2022 ketika mereka jadi tuan rumah Piala Dunia dan 2023. Jadi menurut saya ini Qatar yang nanti akan tampil di Piala Asia 2027 itu akan menjadi anti klimaks. Dan biasanya juara bertahan itu akan ada beban yang dipikul di situ. Jadi ini sebenarnya kesempatan besar Indonesia ada untuk mengalahkan Qatar. Ini ramalan saya seperti itu ya. Kalau benar alhamdulillah, kalau kalah ya wajar, namanya juga gadungan. Jadi kita punya potensi di matchday kedua tanggal 16 Januari itu untuk mengalahkan Qatar, saudara. Bagaimana dengan Thailand, saudara-saudara? Thailand ini walaupun dia statusnya King of ASEAN Football, tim terbaik di Asia Tenggara, itu chance-nya tetap bagi saya ini tetap 50-50, cenderung Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Thailand lebih besar dibanding mengalahkan Qatar atau Jepang. Dan pertandingan itu nanti tanggal 20, matchday terakhir. Jadi bisa saja penentuan kelolosan Indonesia ke babak 16 besar itu akan berjalan dengan dramatis di pertandingan terakhir. Secara kualitas Indonesia dan Thailand ini 50-50. 50-50 walaupun Indonesia sedikit lebih unggul ya, mungkin 52%, 48% untuk Indonesia. Nah, atau 51%, 49% untuk Indonesia. Jadi nggak murni 50-50 atau 50-50 plus 1 untuk Indonesia, 50-50 minus 1 untuk Thailand. Jadi ini peluang Indonesia itu besar. Makanya kan sejak awal saya mengatakan lebih baik kita ketemu tim dari Asia Tenggara. Karena peluang mendapatkan poin, probabilitasnya itu lebih besar. Dan kita butuh setidaknya satu kemenangan untuk mencoba mencari keberuntungan lolos ke putaran ke babak 16 besar seperti yang kita lakukan pada Piala Asia 2023. Lebih amannya lagi, kita dapat setidaknya 3 poin dan 1 seri. Kalaupun gini, skenario saya adalah kita kalah lawan Jepang, nggak apa-apa. Ikhlaskan saja. Kemudian melawan Qatar, kita coba tahan imbang. Seri, kita coba tahan imbang Qatar. Kalau kita dapat 1 poin, alhamdulillah. Kemudian di pertandingan terakhir, kita kalahkan Thailand. Kalau kita bisa dapat poin, saya punya rasa itu peluang untuk lolos ke babak 16 besar itu terbuka lebar, saudara-saudara, sebagai salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik. Jadi dengan 4 poin saya rasa itu sudah cukup aman lah, sudah aman. Kalaupun 3 itu dan nanti kita butuh keberuntungan di grup lain bagaimana. Tetapi kalau 4 saya rasa peluangnya bisa. Apalagi kita bisa mendapatkan 6 poin. Apalagi kita bisa mengalahkan Qatar, kita juga mengalahkan Thailand. Nah, itu akan jauh lebih enak lagi, saudara-saudara. Dan saya percaya John Herdman itu punya kemampuan di situ. Dan John Herdman sudah akan merencanakannya dengan baik. Karena ini ada waktu yang cukup panjang untuk mengamati sepak terjang Jepang, untuk mengamati sepak terjang Qatar, untuk melihat perkembangan bagaimana nanti Thailand apakah akan mendatangkan pemain-pemain keturunan baru atau bagaimana. Yang jelas peluang Indonesia ini besar untuk ke babak 16 besar dan kita harus optimistis. Itu tadi di grup F, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan persaingan secara umum di Piala Asia kali ini? Bagaimana dengan di grup-grup lain, saudara-saudara? Di grup A, seperti yang selalu menjadi tradisi, tuan rumah Arab Saudi walaupun ranknya 61, normalnya itu 61 dengan komposisi seperti ini harusnya ada di pot kedua. Tetapi karena dia tuan rumah, maka seharusnya Qatar di pot 1. Tetapi karena Qatar bukan tuan rumah, Arab Saudi di pot 1. Dan Arab Saudi di pot 1 ini dia akan bertemu dengan tetangganya Kuwait, kemudian Oman, dan Palestina. Nah, Arab semua, saudara-saudara. Tim dari Timur Tengah semua. Arab Saudi, ya otomatis Arab Saudi diunggulkanlah sebagai tuan rumah. Kemudian di grup B itu ada Uzbekistan, Bahrain, People Democratic Republic of Korea, DPRK, Democratic People Republic of Korea, Korea Utara, Kim Jong Un, negaranya Kim Jong Un. Kemudian ada Jordania.
Jordania ikut Piala Dunia, Uzbekistan ikut Piala Dunia. Kemudian di grup C itu ada Iran, ada Syria, ada Kirgistan, dan ada Cina. Iran ketemu dengan Cina lagi. Setelah jual beli minyak, silakan sekarang ketemu di Piala Dunia. Kemudian di Piala Asia. Kemudian di grup D itu saudara-saudara ada Australia, Tajikistan, Irak, dan Singapura. Singapura, tim dari Asia Tenggara, untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia setelah tahun 1984. Sesuatu yang luar biasa, asuhannya Gavin Lee. Tim asuhan Gavin Lee, Fandi, anaknya Fandi dan kawan-kawan itu. Kemudian di grup E, saudara-saudara, ini menarik. Vietnam kembali bertemu dengan Korea. Kim Sang-sik akan bertemu dengan negara asal dia, Korea Selatan. Vietnam, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan pemenang antara Yaman atau Lebanon. Tidak ada Malaysia ya, tidak ada Malaysia. Dengan grup seperti ini, saudara-saudara, sebenarnya tim-tim dari Asia Tenggara memang harus bekerja keras. Memang harus bekerja. Vietnam ini walaupun terlihat enak, ini sebenarnya juga tidak mudah. Uni Emirat Arab itu kemarin kalah dari Irak di playoff Piala Dunia. Korea Selatan, ya tentu saja Korea Selatan yang tampil di Piala Asia akan berbeda dengan Korea Selatan yang tampil di U23. Pasti beda. Kemudian Lebanon atau Yaman itu ya mungkin Lebanon atau Yaman itu aja yang relatif bisa dikalahkan Vietnam. Sementara Singapura ya tentu saja ini berat semua ini. Australia, Irak. Ya mungkin baik Vietnam maupun Singapura maupun Indonesia maupun Thailand ya mengincar saja peringkat ketiga terbaik. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu untuk mengecek ijazah akte lahirnya Facundo Garces. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara soal drawing Piala Asia 2027. Hasil drawing yang dilakukan di Riyadh hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat tanggal 10 Mei, saudara-saudara. Dan hasilnya seperti itu. 4 pot, masing-masing pot berisi 6 tim dan kemudian dibagi menjadi 6 grup dan masing-masing grup berisi 4 tim. Juara runner up otomatis lolos ke babak 16 besar. Sementara 4 dari 6 peringkat ketiga terbaik juga akan lolos ke babak 16 besar. Dan hasilnya, saudara-saudara, di grup A, Arab Saudi bertemu Kuwait, Oman, dan Palestina. Di grup B, Uzbekistan, Bahrain, Korea Utara, dan Jordania. Di grup C ada Iran, Syria, Kirgistan, dan Cina. Di grup D ada Australia, Tajikistan, Irak, dan Singapura. Di grup E ada Korea, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan pemenang antara Lebanon atau Yaman. Sementara di grup F ada Jepang, Qatar, Thailand, dan Indonesia. Indonesia berada di grup yang cukup menantang. Peluang ada, peluang lolos ada, setidaknya menempati peringkat ketiga terbaik. Peluang ada, tetapi berat kalau bertemu dengan Jepang. Untuk menghadapi Jepang itu butuh lebih dari mukjizat. Karena level Jepang seperti yang diakui sendiri oleh Jay Itzes itu smart, physically, cerdik, taktik semua hidup. Semua itu sudah levelnya level dewa kalau Jepang. Jadi lepas saja pertandingan pertama melawan Jepang. Poin harus bisa didapat melawan Qatar. Kalau Qatar peluang untuk bermain imbang, menahan imbang, atau
bahkan mengalahkan Qatar itu besar karena Qatar yang sekarang 2026, 2027 nanti itu 22, setidaknya 2026 lah, itu tidak sehebat Qatar waktu di Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 atau Piala Asia 2019. Mereka tampaknya sudah anti klimaks. Itu terbukti dari Qatar yang susah payah bekerja keras dan nyaris gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka lolos lewat playoff di putaran keempat, saudara-saudara. Bukan playoff, pokoknya sampai di putaran keempat. Itu pun mereka menjadi tuan rumah dan di sana juga mereka kerja keras. Sementara Thailand ya punya potensi kita kalahkan 50-50 ya, bukan 50-50, 51 berbanding 49. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!